Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Tia Safira. Saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Bangau yang Rakus. Selamat menyaksikan. Alkisah. Di sebuah danau yang indah dan airnya yang jernih, berbagai jenis hewan air hidup rukun di sana, seperti para ikan, katak, ketam, dan sebagainya. Tunggu dulu. Ketam itu hewan jenis apa ya teman-teman? Nah, ketam itu adalah hewan sejenis kepiting ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Pada suatu hari, ada seekor bangau terbang dan mendekati danau tersebut. Tak lama kemudian, sang bangau menangis dengan terseduh-seduh. Para ikan pun heran dan segera mendekati sang bangau untuk bertanya. Bangau, oh bangau, mengapa kau menangis? Tanya sang ikan. Aku sedih sekali. Aku tadi melihat nelayan berjalan ke sini. Sudah pasti mereka akan menangkap kalian dan akan menjadikannya santapan, ucap sang bangau berderayan air mata. Kemudian, para penghuni danau pun berlarian ke sana kemari mencari pertolongan. Tenang sahabatku, tenang, ucap sang bangau. Penghuni danau kaget dan berlarian ke sana kemari mencari pertolongan. Aduh, bagaimana ini? Aku tidak ingin mati di tangan nelayan itu. Iya, aku juga masih terlalu kecil. Bagaimana hidupku kelak? Jangan sampai aku mati di tangan nelayan itu, ucap sang ikan sambil merasa kebingungan dan merasa sedih. Tenang sahabatku, tenang. Aku akan membantu kalian, ucap sang bangau. Aduh, bagaimana kami bisa tenang? Kami tidak bisa terbang sepertimu bangau, kami tidak memiliki sayap, ucap sang ikan. Tenang sahabatku, aku akan membantu kalian. Aku akan membawa kalian ke danau yang lain. Bagaimana? Apakah kalian mau? Tawar sang bangau. Tanpa pikir panjang, para ikan pun menyetujui pertolongan sang bangau, karena menurut mereka tidak ada cara lain selain pindah ke danau yang baru. Satu persatu sang ikan dibawa di antara paruh bangau dan terbang menuju ke danau yang baru. Wah, bangau baik sekali ya teman-teman. Tapi ternyata bangau tak sebaik yang kalian kira. Kalian tahu? Bukannya membawa para ikan ke danau yang lain, tetapi sang bangau malah membawa ikan tersebut ke sarangnya. Kemudian ikan itu dimakan dengan lahap oleh sang bangau. Hahaha, dasar kalian bodoh, mudah sekali tertipu dengan bualanku. Akan kenyang sekali jika aku seperti ini terus. Nyam, sedap. Wah, jahat sekali ya bangau. Ia malah membawa penghuni danau ke sarangnya dan kemudian ia makan. Hingga kini giliran sang ketam yang akan dipindahkan. Sang ketam dicapit di antara paruh bangau dan dibawanya terbang. Sang ketam merasa sangat senang sekali karena sebentar lagi ia akan menyusul temannya. Wah, aku merasa senang sekali. Kira-kira teman-temanku menunggu kehadiranku tidak ya? Sang ketam bergumam sepanjang perjalanan. Pada saat perjalanan, sang ketam pun merasa curiga bahwa ia bukan dibawa ke danau yang lain, melainkan dibawa ke sarang sang bangau. Saat sampai di sarang sang bangau, alangkah terkejutnya ketam.
ia melihat banyak sekali duri-duri ikan. Dan ia pun sadar bahwa ia akan dimaksa oleh sang bangau. Tanpa berpikir panjang, sang bangau pun segera menggerakkan tangannya dan mendekati sang bangau. Kemudian ia menjepit leher sang bangau. Dengan sekuat tenaga, sang ketam mencapit leher bangau hingga tak berdaya. Tidak, lepaskan aku. Tidak akan, kamu telah menipu teman-temanku. Rasakan akibatnya, dasar bangau serakah, ucap sang ketam. Semakin keras mencapit leher bangau hingga akhirnya bangau pun tergeletak tak berdaya. Akhirnya sang bangau pun mati tergeletak. Sang ketam sangat merasa sedih melihat duri-duri ikan. Tetapi di sisi lain ia juga merasa senang karena telah berhasil mengalahkan bangau yang rakus itu. Tanpa pikir panjang, ketam pun turun dari sarang sang bangau, kemudian kembali ke danau tersebut. Dan ia pun akan menceritakan semuanya kepada penghuni danau yang belum pernah dibawa oleh sang bangau, agar tidak terjadi peristiwa yang sama seperti sebelumnya. Wah, sangat seru sekali ya teman-teman ceritanya. Nah, apabila kalian menyimak dari awal sampai akhir, pasti kalian tahu dong hikmah dari cerita tersebut. Nah, tentunya banyak sekali kan hikmah yang dapat diambil oleh kita. Tentunya yang pertama, kita tidak boleh bersikap rakus dan berbohong, karena jika kita memiliki sikap rakus dan berbohong, itu dapat merugikan diri kita sendiri. Selain merugikan diri kita sendiri, juga dapat merugikan orang lain. Nah, alangkah baiknya kita itu saling menolong, bersyukur, dan merasa senang karena kita memiliki sahabat yang baik hati. Nah, itu dia dongeng Pabel yang berjudul Bangau yang Rakus. Mudah-mudahan kita tidak memiliki sikap seperti bangau ya teman-teman. Baik, oleh karena itu, saya Tia Sapira pamit undur diri dari hadapan kalian. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.